soal Ronaldo di Al Nassr, kemudian di Portugal dalam beberapa tahun terakhir ini kan sebenarnya divalidasi oleh Thierry Henry kan, bahwa ini pemain sebenarnya agak egois. Egois kalau klinikal seorang striker kemudian jadi gol nggak apa-apa, tapi kan kita lihat berapa kali dia wasting peluang kan. Ini kita geser dikit ke Piala Dunia, Bung Arpa, Mas Labib. Kita tahu nih kemarin Messi masih gacor aja. Di usia hampir 39 tahun nih, kalau nggak salah dia ulang tahun tanggal 24 Juni. 24 ya, jadi minggu depan lah. Minggu depan dia ulang tahun kan ke 39 tahun. Kita lihat mainnya masih gila banget kan. Dia di press nggak ada panik-paniknya. Dia mencetak 4 shot on target, 3 gol. Bahkan dia hampir golin 4 tuh. Kalau gol pertamanya nggak dianulir kan. Tapi dianulir wasit karena offside. Ini melihat Messi yang kayak gini gimana Bung Arpa, Mas Labib? Ya kalau Labib sih ngeliatnya bahwa Messi ini kan sempat orang selalu mengatakan the next Lionel Messi, the next Lionel Messi. Lionel Messi aja masih hat-trick di Piala Dunia. Gak usah nyari the next Lionel Messi. Emang ada jaminan 2030 dia pensiun? Nah, nah itu nggak ada yang tahu. Ini kalau ngeliat Messi 4 tahun lagi masih 43 ya. Iya. Ini masih bisa main. Masih bisa main. Tapi gue yang curiga Ronaldo yang masih main loh. Enggak, kenapa? Oke, gue tahu nih usianya dia akan 44 kalau nggak salah. 45. Kalau dia nggak dapet Piala Dunia, gue ngeri sampai kakek-kakek nggak berhenti. Tapi emang seperti itu. Ngeliat Messi. Dan 2030 kan main di Portugal. Benar. Maroko, Portugal, Spanyol. Spanyol, iya. Lo nggak pernah tahu. Orang 2022 aja semua berpikir itu jadi less than Messi sama Ronaldo. Ternyata masih lanjut. Apalagi Messi juara. Kita pikir udahlah selesai di puncak. Ternyata dan kemarin mainnya masih sama, nggak ada bedanya. Nah, dan ngeliat even kita tahu Aljazair ini kan salah satu tim bukan S-kelasnya Afrika, memang masih A-kelasnya Afrika, tetapi Aljazair ngelihat Aljazair yang coba main nyerang, pas Argentina yang nyerang, Argentina yang golin. Aljazair kan babak pertama kan juga coba ngimbangin kan, ada beberapa peluang juga dari beberapa pemain, walaupun Riyad Mahrez belum main, tapi Riyad Mahrez kan posisinya emang sekarang udah berbeda dengan Riyad Mahrez 2 edisi terakhir atau 1 edisi terakhir gitu. Tapi ngelihat Messi yang bisa dengan tenang ngasih pressing ke gawang Aljazair, apalagi gol kedua sadis, udah kayak striker masih usia 29 tahun, positioningnya dia tahu jatuh bola sih itu. Sorry Bib, lu sama Messi tuan mana? Messi lah. Messi. Enggak, cuman gue emang nih gini. Orang ditanya, "Kenapa Bung ini?" Gue beneran ini ya. Satu-satunya alasan dia bisa jago itulah dia alien. Saya lihat lagi itu postingannya Bung Harpa yang itu. Enggak, satu-satunya alien, beneran. Itu nggak masuk akal menurut gue. Ini Bung Arpan jadi saksi mata di 2022 kan, Piala Dunia kan? Wah gila, itu benar-benar apa ya. Dan engagement-nya kan luar biasa. Jadi setiap, sebenarnya Ronaldo juga sama. Jadi gue nonton, kalau nggak salah 3 pertandingan di Qatar itu yang melibatkan Argentina. Lawan Polandia, di stadion 974 di fase grup, yang stadionnya kontainer. Lalu yang lawan Belanda yang 2-2 yang Weghorst ya kan? Iya, yang Paredes harusnya kartu merah. Menurut saya Paredes harusnya kartu merah. Leo Paredes yang nendang. Yang nendang ke bench ya. Sama kartu kuning handsball Messi kan harusnya. Iya. Nanti kita bahas juga tuh yang pelanggaran lawan Algeria tuh. Iya, boleh langsung aja. Sama satu lagi kalau nggak salah Argentina lawan Amerika apa? Ketemu nggak sih? Enggak kayaknya. Oke, pokoknya gue udah 2 atau 3 pertandingan nonton. Itu memang setiap dia megang bola, itu stadion tuh langsung, gitu. Bergemuruh. Iya, bergemuruh. Ronaldo juga gitu, sama gitu. Jadi, terus atau enggak misalnya, kalau nggak salah, gue lupa, Ronaldo tuh cadangan. Gonzalo Ramos hat-trick, gue masih ingat. Lawan Swiss ya. Nah, Ronaldo begitu pemanasan di layar muncul, satu stadion berdiri langsung. Pakai gini semua. Gitu. Jadi, dua orang ini, dua-duanya itu sama. Magnetnya itu sangat luar biasa dan I can tell you, menurut gue kita bersyukur bisa menyaksikan duel mereka ini. Dan belum selesai. Kata Labib bilang, orang masih main nih orangnya nih. Gak usah nyari the next dulu. Dan belum tentu berhenti juga 4 tahun lagi. Nah itu. Ini kan gila kan. Cuman kalau gue lihat, ya kita bicara 2 orang ini. Kubunya Messi ini lebih strategis. Terbukti. Pertama dia unggul usia 2 tahun. Usia 39, misalnya 36, 38, 39, 41 itu berbeda jauh dibandingkan usia 29 sampai 31. Kalau 29 31 sama aja menurut gua. Satu. Kedua, pemilihan klub di 4 tahun terakhir. Messi, gua bilang kenapa Inter Miami ya waktu itu kan. Ronaldo kenapa kalau Ronaldo duit lah pasti. Al Nassr. Nah, dia udah tahu nih Piala Dunia 2026. Kalau kita yang agak sedikit usil berpikirnya, apa yang cocok logi, kita langsung mikir, wah ini pasti mau nyambut Amerika nih. Dia nggak mau berhenti. Nah, ternyata
Terus dia calling lagi kan teman-temannya itu Rodrigo de Paul. Salah satunya. Diajak ya. Diajak. Padahal dia masih, gue pikir waktu itu kan nggak ngeh ya, mungkin udah tua kali usia. Ternyata masih lumayan muda. Masih prime. Dan emang bener dia masih banyak tawaran di klub Eropa. Cuman dia kan bodyguardnya Messi. Di dalam Bodyguard di lapangan. Di mana-mana kali, maksudnya Iya. artinya di jam I jam gitu, dia langsung datang. Nah, sama siapa lagi yang pemain Argentina di Inter Miami ya? Ada satu lagi center back-nya Iya. kalau nggak salah. Jadi dia udah aklimatisasi Amerika. Dia kan orang sebenarnya introvert dan hidupnya banyak kan dihabiskan di Spanyol gitu. Walaupun dia sempat ke Paris sebentar. Jadi dia tuh udah punya rundown itu udah jauh. Jadi dia milih Amerika, telepon Rodrigo de Paul. Jadi dia lebih siap untuk melakukan itu. Dan kemarin gue lihat gaya mainnya gila, men, gak ada bedanya sama 2022 loh. Bener, masih bagus Masih banget. kayak mainnya. umur 32, 33 ya, Bung? Iya, kayak 30 lah. Iya, 30. Iya. 39 sama 30 kan beda ya. Kayak Bung Harmap misalnya dia bilang 29 31 sama. Tapi emang bener. 39 sama 40 aja menurut saya udah beda. Udah Dan beda. kita lihat Messi kalau di akhir musim 2026 ini memutuskan pindah ke Spanyol, main Tapi kalau ke 2030. Spanyol- Oh, jangan-jangan dia balik lagi ke Spanyol. Bisa pulang ke Spanyol. Spanyol gitu. Tapi dia kalau kembali ke Spanyol hanya ke Barcelona udah pasti. Iya, pasti. Barcelona mah masih aja mau nampung Masih. Messi. Apalagi Itu sih. hubungan dia malah Porta kan masih CS kan. Kalau beneran dia bener yang Labib bilang, masuk akal juga. Ada dasar argumennya dia pindah ke Barcelona dan di Barcelona masih bagus. Ini orang mesti dicek nih DNA-nya bener. Manusia apa bukan nih? Bener. Dan masih bagus mainnya misalnya. Udah nggak masuk akal itu. Ini di usia segitu udah jarang banget. Bahkan nggak ada kali ya. Kayak Roger Milla dulu kan ya beda Roger levelnya Milla, kan. tapi kan dia ya cuman satu. Ini bener-bener Iya, dia ngegendong tim konsisten, hat-trick. bener, Iya. bener. Bahkan Dan hat-trick tertua kan? Hat-trick Hat-trick tertua tertua. saat melewati rekornya Ronaldo di 2018. Ronaldo, iya 33 tahun. 33 tahun hat-trick Hat-trick. tertua Ronaldo. Ini Iya. Messi 39. 39. Melewati rekor golnya Mbappe, terus Oh, iya. Gerd Klose- Muller, dan sepanjang masa menyamai ya. Klose. Klose, 16 gol. Klose Udah ya kelar kan? kita nggak mendahului, tapi gue yakin pasti Pasti lewat lewat, ini. iya. Benar. Masa nggak ada satu gol Benar, juga. Apalagi ngelihat kayaknya Mbappe pun juga punya potensi untuk Iya. menjadi salah satu pencetak gol Betul, terbaik. dia kan sekarang berapa? 14 ya? 14. Enggak, di Piala Dunia. Maksudnya 14, golnya 14 ya kan. 14. Dia kan Usia 28. umur 26. 28. 28 ya? 28. 28 tahun ini Oktober. 98 dia. Masa bukan ah? Oktober dia Oktober 98 deh. Dia kan 20 tahun pas pertama kali Berarti juara. sekarang 28, oh iya benar. Iya. 28 ya paling nggak satu Piala Dunia lagi bisa ya. Dua lah. Mbappe mah 2. Satu kali lagi kan 32. Satu lagi 36. 36. Oh, asal dia rubah gaya mainnya. Iya. 36 udah nggak bisa lari-lari lagi. CF paling jadi CF. Udah Iya, kayak atau Ronaldo nomor aja 10. mainnya, kayak Ronaldo. Iya. Jujur sekarang di Real Madrid aja dia udah nggak winger banget. Karena Udah definisi udah ke tengah. karena ada Vinicius kan. Sama Rodrigo Iya. kalau lagi Rodrigo, sehat. benar. Jadi menarik melihat Messi. Saya menariknya adalah melihat Messi setelah Piala Dunia. Kalau dia balik ke Spanyol untuk santai di Spanyol, entah main di mana, 2030 dia main. Nggak, Ronaldo balik juga ke Madrid. Gak ada kelar-kelarnya. Enggak, ke Lisbon. Kan mainnya di Portugal. Oh iya bener, bisa juga. Iya. Karena Ronaldo juga dia pengen kayak juara di Liga Portugal, dia belum pernah juara Liga Portugal. Belum. Dan dia pengen ngasih juara buat Sporting. Sporting kan. Oh iya, masuk akal juga. Nah ini ini tadi udah bicara Messi, biar adil kita bicara Ronaldo. Iya. nih. Kita lihat di laga dini hari tadi tuh Ronaldo jadi sorotan kan. Banyak yang bilang egois. Bahkan Henry bilang lu harusnya bermain tuh yang mencetak gol Portugal, Henry bukan bilang lu. memang tim harus mencetak gol, Nah, tapi iya. tim bukan lu doang, itu bukan harus dia, dari lu bener. ya. Jadi kata dia tuh, lu harusnya sebagai penyerang harus narik back lawan biar buka ruang pemain-pemain belakang. Iya. Tapi lu enggak. Lu kayak berharap tuh bola terus ke lu dan ujung-ujungnya pemain-pemain Betul. di belakangnya dia tuh jadi nggak dapet bola kan. Iya, Di iya, salah iya. satu momen ada pemainnya cutback atau crossing samping gini. Back sayap kanan. Nah, back sayap kanan, Ronaldo tuh yang mau nyikat padahal Bruno Fernandes dalam posisi lebih lebih yang kosong enak, kan. ya. Gesturnya udah gini nih. Gestur ya kan, dia kesel banget Bruno tuh. Tapi kan emang dua orang itu kan ini kan. Iya kan, sempat bilang katanya nggak akur atau Iya, apa iya. kan. Maksudnya beda lah kalau di Argentina kan Messi benar didukung kan. Iya. De Paul tadi Didukung dan dia bisa mengejawantahkan nah, itu. dan mainnya juga bagus. Membuktikan kalau Messi. benar. Dan Ronaldo banyak yang bilang beban, tapi Roberto Martinez ngebela nih, dibilang Pastilah dia bela anak iya, buahnya. dibilang nggak mungkin lah gue ganti Ronaldo, seorang pencetak gol terbanyak dalam sejarah sepak bola katanya di dalam ketika tim kita membutuhkan gol. Nah, kalau dari laga pertama gimana Bung Arpa dan Mas Labib? Apakah memang kayak Ronaldo mungkin kayak harus dicadangin ya di match ketika Portugal lawan Uzbekistan? Ya bicara soal Ronaldo di Al Nassr, kemudian di Portugal dalam beberapa tahun terakhir ini kan sebenarnya divalidasi oleh Thierry Henry kan, bahwa ini pemain sebenarnya agak egois. Egois kalau klinikal seorang striker kemudian jadi gol nggak apa-apa, tapi kan kita lihat
berapa kali dia wasting peluang kan. Kalau nggak salah ada satu sundulan tuh di Al Nassr yang dibikin meme, doang ke langit bolanya kan. Nah, jadi ketika kita melihat secara kasat mata, ya kita jago-jago semua lah. Penonton juga, yang nonton juga udah paham lah bahwa kayak tadi sebenarnya banyak momen-momen dia bisa lepas ke orang untuk jadi gol. Kemudian kasih ruang ke yang lain. Karena usianya sudah tidak memungkinkan lagi. Betul. Kita bisa ngeliat itu kan, tapi kadang-kadang emang lu siapa katanya. Tapi begitu Henry yang ngomong, akhirnya orang percaya karena dia seorang legend, seorang pemain, dia tahu betul hal tersebut. Nah, masalahnya Roberto Martinez ini kayaknya juga inferior dengan Takut Ronaldo. dia kayaknya. Takut juga, tapi yang ditakutin ini pun nggak bisa ngangkat juga. Betul. 2016 sebenarnya kalau kita lihat Santos juga dibawa bayang-bayang Ronaldo. Kita masih ingat kan pas final ya, dia Final, di pinggir ini lapangan cedera dia kan. ngatur-ngatur segala macam. Tapi dia perform, nggak ada masalah gitu loh. Nah, di sekarang kita lihat lawan Dokter Kongo kan. Ya banyak peluang sebenarnya kan. Banyak. Iya. Nah, itu yang gue bilang dari awal Ronaldo ini jadi dua sisi mata uang. Kalau dia jadi abang-abangan, dia jadi kayak dia jadi mentor, dia nggak terlalu gangguin wibawanya pelatih segala macam, mungkin akan jadi bagus. Makanya ketika ngelihat line up ada Ronaldo di depan, itu ramai tuh grup tuh. Ini kayaknya dia ngelihat Messi hat-trick dia panas, gue masukin gue starter. Bahkan di grup saya ketika Messi hat-trick, udah langsung pada bilang, tebak Ronaldo lagi ngapain. Langsung pada kayak gini, pasti ngechatin Bruno sama Vitinha nih. Sama Martinez, Martinez. nggak mau tahu gue Bos, besok main gua ya. CF, bos, Gua langsung. CF langsung. Gitu. Tapi ya sangat mungkin terjadi sih. Itu bahkan sebelum pas Messi udah golin yang kedua langsung John Neves nggak ada. DSP udah keluar langsung. DSP tuh. langsung Jadi keluar. Ronaldo satu udah. Iya. Jadi ya apa ya? Messi selalu unggul di depan. Bahkan dia sekarang kan udah istilahnya udah tenang-tenang aja. Udah 2 Copa, 1 Bener, Piala Piala Dunia. Dunia. Satu finalisima. Iya, dan Ballon d'Or. Jadi sekarang sebenarnya dia nggak dapat apapun, dia udah di depan duluan gitu. Ronaldo yang sekarang lagi tantrum sebenarnya. Tapi kalau ini setuju nggak Bung Arpa, Mas Labib? Banyak yang bilang tuh Portugal sebenarnya jauh bermain lebih baik tanpa Ronaldo. Gitu. Iya. Kalau saya ngelihat adanya Joe Neves, adanya Vitinha, ada Nuno Mendes, Pakai jiwa Fernandes, sih gelandang. Bernardo, Iya. Conceição kemarin mainnya bagus. Seharusnya memang baiknya Roberto Martinez cobalah bikin approach bahwa mungkin Ronaldo main di 30 menit terakhir, di awal nyari gol dulu aja, baru nggak usah bikin tekanan karena jujur Ronaldo tetap orang pasti ada tekanan buat dia untuk menciptakan gol, jadinya bawaannya pengen golin lihat Messi yang hat-trick. Coba bikin Portugalnya unggul dulu. Ketika Portugal yang unggul atau menang, pasti ketika Ronaldo masuk, semuanya jadi lebih Everybody happy kan? everybody happy. Iya. Jadi nggak ada buru-buru untuk nyari gol, buru-buru untuk membawa Portugal unggul. Enggak. Coba Portugal menang dulu 1-2 gol. 2 gol lah yang safety di sepak bola. Baru habis itu Ronaldo dimasukin. Itu saya yakin. Bruno juga pasti ngasih bola terus ke Ronaldo. Udah menang. Iya, jadi bahkan gue kalau setengah jam agak kelamaan. Menurut gue, iya beneran. Ya, beneran. 15 menit kayak. Iya, 10 menit nggak apa-apa. Jadi tergantung situasi juga. Kayak yang tadi Labib bilang ya. Misalnya Portugal main dengan skema yang cair. Ya, ini kita selalu mencontohkannya di PSG ketika nggak ada Ramos, nggak ada Neymar, nggak ada Mbappe, dan nggak ada Messi. Mereka lebih enak mainnya dan akhirnya bisa dua kali juara Liga Champions. Nah, betul. di Portugal, lu pakai skema yang normal aja dulu. Artinya mana yang memang bagus, turunkan. Nggak perlu ada Ronaldo di awal. Karena kita udah lihat, ya dia bagus fisiknya segala macam, tapi mau 4-1 nggak bisa bohong juga. Endurance-nya pasti berkurang, apa segala macam. Kalau tugas sudah beres, kayak yang lebih bilang tadi, misalnya 3-0 nih, ya kasih main dia 20 menit nggak apa-apa. Atau misalnya Portugal ketinggalan 0-1, kasih main dia 10 menit 15 menit nggak apa-apa. Jangan-jangan dia malah bisa golin jadi pahlawan. Iya, Nah, tapi untuk meyakinkan itu Roberto Martinez bisa nggak? Iya. Atau dia mungkin melakukan itu, Ronaldo dengerin nggak? Nah, ini yang manajemen ruang ganti yang orang nggak selalu tahu gitu loh. Betul. Itulah yang harus dilakukan oleh Roberto Martinez ya. Iya. Pokoknya intinya harus ada win-win solution. Ujung-ujungnya ya kepentingan tim yang di atas segalanya. Pasti. Oke deh Mas Labib, Bung Arpa terima kasih banyak udah Sama-sama, join di Mas Locker Lur, Room. Bung Sekitar Arpa. 1 jam nih kita join. Nanti kalau ada isu-isu menarik kita ngobrol lagi. Alright. Oke, Saudara, terima kasih banyak udah join di Locker Room. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Ya.